Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikal Ismail. Kali ini kita akan membahas tentang sukses bisnis di kontraktor sipil. Kali ini kita akan bahas mengenai basic knowledge yang perlu teman-teman ketahui untuk bisa menjual kontraktor sipil, jasa kontraktor sipil. Dan basic marketing mengenai step-step apa saja yang perlu dilakukan supaya bisa menjual jasa ini. Oke, banyak teman-teman yang bertanya, Mas, step-stepnya apa nih supaya kita bisa segera jualan gitu. Nah, pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah ini, kita di bawah naungan Properti 99 ya teman-teman. Jadi kalau ada kliennya yang tanya dari mana, kita dari Properti 99 gitu. Nah, lalu yang perlu teman-teman ketahui supaya bisa menjawab pertanyaannya klien adalah, klien tuh mesti tanya ini teman-teman, harganya berapa kalau bangun di sana gitu, harganya berapa, terus bisa bangun apa aja. Nah, kalau bangun apa aja, kita bisa bangun rumah, ruko, gudang, klinik, dan lain-lain. Batasan kita adalah maksimal tidak lebih dari 6 lantai. Jadi kalau di atas 6 lantai kita belum bisa mengerjakan ya teman-teman. Yang kita kerjakan adalah di bawah 6 lantai. Dan kalau di atas 6 lantai otomatis harganya beda lagi, jauh lebih mahal ya. Nah, oke. Setelah itu harga 3 sampai 3,5. Ini gimana maksudnya? Jadi gini. Ini adalah harga per meter ya teman-teman. Jadi seumpama mereka punya tanah nih. Tanahnya tuh luasnya 10 kali 20. Ini untuk rumah sudah lumayan ya ukurannya teman-teman. 10 kali 20 berarti kan totalnya 200 meter ya. Nah, 200 meter ini dikalikan 3,5. Jadi seumpama mereka punya tanah ukuran 10 kali 20, habisnya untuk bikin rumah tuh berapa gitu. Nah, 200 kali 3,5 berarti 700 juta. Jadi jika mereka punya tanah segini, habisnya dana estimasinya segini. Ini adalah estimasi ya. Estimasi. Kok estimasi gitu? Ya, jadi nanti untuk detail biayanya habis berapa itu nanti ada RAB ya teman-teman. Rencana anggaran biaya. Nah, ini dibuat oleh tim ahlinya supaya untuk biayanya habisnya tuh bisa tetap gitu loh, maksudnya nggak terlalu banyak, nggak lebih nggak kurang, jadi habisnya segini gitu. Nah, pada ini dihitung oleh tim sipil, ada tim teknik sipil yang menghitung ini semuanya nanti gitu. Jadi pada saat kita udah menentukan habisnya nanti 685 juta, ya habisnya nanti segitu, nggak bakal bengkak gitu loh, dan itu sudah dihitung oleh ahlinya gitu. Oke, sampai sini semoga paham ya, bangunannya apa, biayanya berapa, itu teman-teman harus paham, karena modalnya itu aja yang ditanyain oleh klien gitu. Oke, next. Nah, berikutnya, nanti kan kalian kan iklan, nanti belajarnya iklan setelah ini ya, iklan. Setelah iklan, otomatis kan bakal ada klien yang minat nih. Nah, kalau ada klien yang minat, yang perlu kalian lakukan apa? Pertama tadi, harga ya, kasih tahu estimasinya habis berapa. Jadi teman-teman tanya, luasnya berapa tanahnya, mau dibangun luas berapa, kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa bikin estimasi. Nah, estimasi ini tetap ya teman-teman info ke klien bahwa itu bukan biaya fix. Biaya fix akan dihitung oleh tim ahli, jadi ini hanya kasar aja. Dan apabila mereka oke, lanjut dengan estimasi itu masih oke gitu, lanjutkan. Nah, setelah mereka lanjut, teman-teman langsung lempar datanya ke saya, jadi ke saya. Nah, nanti dengan PM kita akan koordinasi nih untuk menghandle klien itu, mulai
Dan untuk apa? Pertama survei teman-teman. Nah, survei ini tujuannya apa? Jadi pada saat kita bangun rumah, kita itu nggak cuman bahas beton atau bata, enggak. Kita tuh harus tahu keadaan tanahnya di sana tuh seperti apa. Jangan-jangan tanahnya tuh masih berupa tambak gitu, atau masih dalam bentuk apa, rawa-rawa atau yang lainnya, sehingga nggak bisa langsung dibangun. Otomatis harganya beda ya, karena nggak bisa langsung dibangun, kita perlu mengumpulkan dahulu dan semacamnya. Jadi kita melakukan survei dahulu, dan survei ini gratis kok teman-teman. Survei ini gratis, jadi tidak ada biaya sama sekali. Jadi pada saat step ini tidak ada biaya sama sekali. Jadi sampai di sini tidak ada biaya, ini gratis ya. Nah, setelah itu, teman-teman, tapi ingat ya teman-teman fokusnya hanya di sini aja, 1 sama 2 aja. Ke bawah ini nanti sudah urusannya tim kita gitu loh. Jadi melakukan survei dan semacamnya. Nah, setelah PM itu project manager ya, sudah melakukan survei, nanti PM akan koordinasi dengan tim arsitek untuk membuat desain rumah. Nah, di sini sebenarnya sudah ada komunikasi lebih lanjut dengan klien. Nanti kan sudah pada saat survei ini, klien kan udah melakukan itu ya teman-teman, sudah melakukan konsultasi, sudah melakukan banyak komunikasi lah dengan PM nanti untuk bangunannya seperti apa. Nah, setelah pulang, PM akan koordinasi dengan arsitek untuk membuat desain rumah. Nah, setelah desain rumah selesai, PM akan membuat rancangan anggaran biaya. Rancangan anggaran biaya ini adalah biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun unit tersebut. Kayak itu, nilainya tetap. Jadi seumpama PM sudah nentuin ini bakal habis 1M gitu ya. Ya, dengan 1M itu maka pasti sudah jadi rumahnya, tidak ada pembengkakan atau biaya tambahan. Jadi apabila ada tukang yang mau nakal atau semacamnya yang minta biaya, bisa dilaporkan ke kita. Jadi saya pastikan nggak ada biaya tambahan setelah LAP ini sudah kebentuk gitu. Nah, setelah LAP sudah diketahui, pembayaran cash atau DP. Jadi pembayarannya bisa cash atau DP. Nanti ada sesi sendiri untuk pendetailan ini ya. Nah, setelah ini tanda tangan TTT dan TF pembiayaan, maka proses pembangunan akan dimulai. Berapa lama? Bisa 6 sampai 8 bulan, bisa lebih juga. Ada beberapa proyek kita pembangunannya itu sampai 3 tahun teman-teman, karena emang bangunannya gede banget gitu loh. Jadi pembangunannya emang lama, dan itu suatu yang wajar teman-teman di dunia kontraktor, pembangunan sampai 3 tahun gitu. Nah, kali ini saya ingin bahas tentang detail pembayaran ya. Ini adalah suatu yang penting untuk kita jelaskan lebih detail, karena banyak yang pasti teman-teman sendiri pun pasti juga banyak tanya, takutnya ada penipuan dan semacamnya ya. Nah, jadi kita insya Allah aman dengan sistem pembayaran kita. Jadi gini, sejujurnya kita paling suka dengan pembayaran di depan, full semuanya. Jadi kalau kontrak 1M dibayar 1M langsung gitu, itu lebih yang kita suka gitu. Tapi kan nggak semudah itu ya, membuat klien membayar semuanya langsung, enggak. Nah, jadi ini opsi kita adalah pembayaran termin. Termin tuh gini teman-teman, tadi kita sudah info ya sebelumnya bahwa kita ada DP 30%. Nah, jadi klien membayar 30% di awal. Sorry. Jadi ini kan ada step desain ya teman-teman. Nah, pada saat jika kliennya hanya membayar ingin didesainkan saja dan pembuatan LAP,
menghitung estimasi habisnya biaya berapa, maka biayanya adalah 20.000 per meter. Ini adalah biaya pembuatan desain dan RAB. Ini adalah desain bangunan ya. Nah, jadi kalau teman-teman kliennya ingin desain sama RAB-nya, biayanya segini teman-teman. Pembuatan RAB itu cuman cukup memakan waktu juga, sehingga ada biayanya. Nah, desain juga memakan waktu juga, terutama apabila kliennya minta revisi dan semacamnya, otomatis lebih lama juga. Dan ini adalah biayanya, dan ini sangat terjangkau ya. Nah, terus pembayaran term itu gimana? Jadi setelah RAB sudah muncul, klien membayar 30% dahulu dari nilai RAB. Jadi seumpama nilainya pembangunan adalah 1M, klien membayar 300 juta di awal. Nah, pembayaran berikutnya adalah apabila 30% progres pembangunan selesai, maka klien mulai membayar kembali untuk progres berikutnya gitu. Jadi ini sangat aman ya teman-teman, ini sangat aman. Jadi klien tidak mengeluarkan uang kecuali yang ada progresnya gitu. Oke, sampai sini paham ya untuk pembayaran termin itu seperti apa. Jadi bisa 30, 40 gitu. Bisa 30, 40, macam-macam, terserah kliennya ingin mudah yang dimana gitu. Nah ini pertanyaan yang paling penting adalah komisi teman-teman kapan cairnya. Nah, komisi kita yang kita kasihkan kan 3% ya teman-teman. Nah, 3%, jadi seumpama kliennya DP 30%, maka 3% dari 30% ini akan cair waktu itu juga. Setelah itu klien membayar 30% lagi di bulan ketiga gitu ya. Nah, cair lagi. Setelah itu kliennya membayar 40%. Nah, cair lagi. Jadi pencairannya sesuai dengan pembayaran kliennya gitu. Jadi semakin kliennya mudah untuk pembayaran, maka komisi teman-teman juga akan semakin mudah cairnya. Nah, di sini harapannya teman-teman juga membangun hubungan baik dengan kliennya gitu. Oke. Semoga sampai sini paham ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang tata cara marketing. Nah, tata cara marketing ini bisa kalian terapkan di semua bisnis. Nggak cuma di properti ini aja, nggak cuma di kontraktor ini aja, di semua bisnis kalian bisa kalian terapkan. Dan ini adalah fundamental dan harus dilakukan di semua bisnis apapun, ini harus dipakai. Nah, jadi teman-teman harus ditanam di pikirannya masing-masing bahwa pemasaran itu gampang. Jadi pemasaran itu sebenarnya intinya cuma ini aja kok: jujur, amanah, dan komunikasi yang baik. Udah itu aja. Apalagi di kontraktor ya, tidak ada yang namanya bujuk atau rayuan atau tipu daya dan lain-lain. Nggak ada kayak gini teman-teman, tulisan nggak ada. Konsumen kita itu bakal mengeluarkan uang itu 1M, 2M, minim itu 300 juta. Tidak mungkin klien mengeluarkan uang ini hanya kemakan untuk tipu daya atau rayuan kayak gitu, enggak. Kecuali uangnya banyak ya. Kalau uangnya banyak mungkin
digodain dikit mereka mau bangun gitu. Tapi proses bangunannya ini 8 bulan loh. 8 bulan, paling cepat 6 bulan. Masa iya selama waktu ini mereka nggak sadar dengan budaya itu? Kan nggak mungkin ya. Nah, jadi untuk usaha atau bisnis ini yang penting itu adalah jujur teman-teman. Jujur ini paling penting, amanah, dan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu maksudnya gini, pada saat kita jujur pun bukan berarti kita belak-belakan ya, maksudnya ngomong apa adanya tapi nggak ketata gitu loh. Kita harus tetap ngomong yang baik tapi dengan tata cara yang paling sopan gitu. Kita ngomongnya sopan ya teman-teman, bukan kata-kata yang sangat dipersuasif atau membujuk gitu, enggak. Penting kata-kata kalian sopan, kalian menjelaskan harga dengan baik. Setelah itu kalian pada saat sudah waktunya menyerahkan ke tim ahli, kalian menyerahkan tim ahli untuk komunikasi, udah selesai sebenarnya. Nggak terlalu banyak kok yang itu, yang perlu dilakukan. Itu nggak terlalu banyak, di marketing itu sangat simpel. Cuman nanti ada yang beberapa sangat panjang tuh ada, tapi untuk kalau sudah ketemu klien dan semacamnya itu gampang banget gitu loh. Nah, ada beberapa buku yang tebel banget, hampir 300 halaman lah. Intinya gini, pemasaran itu intinya adalah nice, kalian menjadi orang baik, udah itu top, gak ada yang lain. Yang penting kalian amanah, jujur, komunikasi yang baik, udah itu aja. Gak usah neko-neko harus ngomong yang kayak gini dan semacam, enggak. Kalian ngomong yang baik itu udah cukup, apalagi di dunia ini cukup ngomong yang baik. Nah, ngomong-ngomong amanah, kita ngomong-ngomong amanah, ini saya ingin menjelaskan dengan sangat detail ya untuk amanah itu seperti apa. Ada suku Badui bertanya kepada Rasulullah, mana tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Rasulullah tanya gitu ke kumpulan orang Badui gitu. Nah, orang Badui bertanya, ini saya wahai Rasulullah. Rasulullah lalu tanya kembali, menjelaskan tentang kiamat itu apa yang terjadi. Apabila amanah, nah teman, ini ya disebut amanah disia-siakan, maka bersiaplah menghadapi kiamat. Nah, Badui itu berkata gitu loh, bertanya, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu gitu. Nah, menyia-nyiakan amanah itu ternyata bukan meninggalkan pekerjaan atau meninggalkan tugas, bukan teman-teman, jauh lebih awal dari itu. Ternyata apabila sebuah urusan atau pekerjaan diserahkan bukan pada ahlinya, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat. Nah, tentu hari ini kita sudah menghadapi banyak sekali problematika di mana banyak pekerjaan tidak diserahkan pada ahlinya. Tapi insya Allah di Properti 99 kita berusaha seamanah mungkin dan memberikan tugas sesuai ahlinya. Buktinya apa ini teman-teman? Nah, banyak orang yang berpikir bahwa untuk membangun rumah yang dicari adalah tukang sama mandor. Ini paling banyak sekali terjadi. Padahal tukang sama mandor itu bukan ahlinya, teman-teman. Bukan ahli. Bukan mengatakan mereka nggak bisa ya, tapi bukan ahlinya. Jadi gini, tukang sama mandor kebanyakan, saya nggak ngomong semua, tapi ngomong kebanyakan. Jika ditanya, Kang atau Dok, aku ada uang 300 juta, aku pengen bangun rumah ukuran 10 kali 20, kira-kira bisa apa enggak gitu. Mereka berdua pasti ngomong bisa. Karena apa? Mereka cari pekerjaan. Nah, bukti mereka sebenarnya belum tentu bisa bangun adalah mereka bisa memunculkan LAP enggak? LAP itu hitung-hitungan yang tadi loh, yang
estimasi biaya tetap yang nggak bakal lebih atau kurang. Mereka bisa nggak? Banyak yang nggak bisa loh teman-teman. Tukang sama mandor ini nggak bisa. Banyak tukang yang ngomong bisa masang granit atau marmer, tapi setelah semua bahan dibeli, semen udah diaduk, ternyata nggak bagus hasilnya. Mereka asal ngomong bisa supaya dapat pekerjaan. Itu banyak loh. Nah, oleh karena itu di Properti 99 kita ada yang namanya ini teman-teman, Project Manager. Project Manager itu adalah tim ahli dari teknik sipil teman-teman. Teknik sipil tugasnya adalah ini, standar kekokohan bangunan, biaya tidak over, dan tepat waktu. Nah, tepat waktu itu bukan berarti cepat ya, tapi sesuai deadline. Soalnya bangunan itu jika progresnya normalnya 8 bulan dan dicepet-cepetin supaya jadi 6 bulan, itu malah nggak bagus. Karena banyak usia bangunan itu yang sesuai step-stepnya. Kapan menunggu semen kering, kapan penghalusan, kapan pengecatan, itu ada waktunya masing-masing. Apabila terlalu cepat dan ternyata itu belum kering, itu akan membuat bangunan cepat rusak juga gitu. Nah, jadi semuanya dikerjakan dengan tepat waktu. Itu adalah tugasnya PM. Jadi kalau tadi saya ngomong PM bolak-balik, itu maksudnya ini ya. Itu adalah tugasnya PM teman-teman. Jadi kalau sudah PM datang, insya Allah semua pekerjaan akan beres karena mereka sudah ahlinya. Dan kita sudah 10 tahun nih di sini. Dan tidak ada loss sama sekali tentang biaya-biaya proyek perumahan, klinik, ruko, gudang, dan semuanya nggak pernah loss. Semuanya sesuai dengan perencanaan awal. Nah, berikutnya kita ada arsitek. Ini yang paling sering ya, banyak klien itu membangun rumah sendiri gitu loh, bangun rumah sendiri tanpa pakai arsitek. Ini yang lucu teman-teman. Kita paling sering nih dapat klien yang rumahnya sudah dibangun dengan arsitek sendiri. Maksudnya mereka bikin denah-denah sendiri, bikin asumsi semuanya sendiri, ternyata malah kacau semua gitu loh. Kacaunya itu dalam artian gini, tidak sesuai ekspektasi. Ya gimana mau sesuai ekspektasi, lawang cuman denahnya itu cuman gambaran di kertas. Setelah itu tidak koordinasi dengan PM. Nggak koordinasi dengan PM tuh gini, oke, arsitek bisa menggambar desain rumah, tapi yang mengetahui desain itu akan kokoh atau tidak itu PM teman-teman. Jadi arsitek harus koordinasi dengan PM. Seumpama aku mau bangun dengan tipe ini gitu ya, model ini, kira-kira kokoh nggak? Nah itu tanya ke PM teman-teman. Jadi arsitek tidak tahu ini bakal bisa kokoh atau enggak kecuali tanya ke PM dahulu gitu. Nah si PM pun juga gitu, biasanya untuk desain mereka kurang gitu loh, mereka tanya ke arsitek supaya bagus gimana seninya gitu, jendelanya letaknya di mana, ukuran jendelanya berapa, kamarnya seperti apa, desainnya seperti apa, itu tanyanya ke arsitek. Tapi kalau ngomongin kekokohan, keawetan dan semacamnya itu ke PM gitu. Nah, pada saat kedua ini sudah selesai diskusi, barulah mandor dan tukang itu melaksanakan. Mereka mengerjakan apa yang diminta oleh PM sama arsitek. Jadi kesannya emang yang kerja ini tukang sama mandor, tapi di belakangnya ini teman-teman yang penting. Makanya kalau teman-teman lihat di dunia sepak bola apapun ya, apabila ada tim yang kalah, yang disalahin pertama adalah pelatihnya, bukan pemainnya, bukan yang kelihatan. Nah yang kelihatan kalau di rumah kan ini tukang sama mandor, tapi kalau di properti itu adalah project manager sama arsitek. Itu paling penting teman-teman, walaupun mereka jarang terlihat, ini paling penting. Kalau nggak gitu hampir bisa dipastikan deh, bangunannya pasti ada aja yang salah, pasti, sampai bisa dipastikan ada aja. Entah itu ketinggian lah, tata letaknya nggak nyaman lah,
pasti ada kayak gitu. Jadi sangat penting ada project manager dan arsitek. Nah, oke, setelah kita tahu basicnya itu pemasaran itu apa, jujur, amanah, komunikasi yang baik, udah itu aja, 3 itu aja. Nah, setelah itu adalah ini teman-teman, kalian harus bisa membuat semua orang tahu kalian ini di bidang apa. Jadi seumpama kalian ini di bidang properti ya, tunggu. Jika kalian ini di bidang properti, di bidang kontraktor, jadi pastikan semua orang itu tahu bahwa kalian ini di bidang ini gitu loh. Jika kalian di bidang makanan, ya pastikan semua orang tahu bahwa kalian ini usaha makanan. Kalau minuman juga gitu. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Gimana membuat orang ini tahu? Nah, ini lewat iklan. Iklannya ini bisa nih lewat hard info atau soft info. Itu apa bedanya? Nanti kita jelaskan. Nah, saat ini paling efektif untuk memulai awal usaha atau mulai awal bisnis adalah melalui WhatsApp. Ini paling penting. WhatsApp ini yang paling penting untuk di awal-awal. Pastikan yang pertama kali tahu untuk atau saat kalian usaha di kontraktor ini adalah keluarga. Ini tahu. Saudara kalian kasih tahu. Teman-teman kalian mulai SD, SMP, SMA, kuliah tahu semua. Ini penting ya teman-teman, harus tahu teman-teman. Soalnya banyak marketing itu tidak menginfo teman-temannya gitu loh. Kalau mereka usaha, teman kerja, klien pekerjaan. Teman kerja itu berarti kalau kalian kantoran, pastikan teman-teman kerja kalian tuh tahu, aku punya sambilan ini loh. Kalau mau bangun rumah atau renovasi bisa nih pakai jasanya ini gitu loh. Atau kalian nggak usah ngomong kalau kalian punya sambilan ini gitu loh. Langsung rekomendasi aja. Kamu mau bangun rumah dah? Coba pakaian ini aja gitu loh. Oh iya, aku mau bangun. Ada kontaknya enggak gitu. Langsung kalian kasih kontak tim kita. Kalian juga info ke kita bahwa teman kalian yang namanya ini kontaknya ini akan menghubungi gitu. Bahwa mereka mau bangun rumah. Atau kalian langsung kasih aja kontaknya ke kita yang follow up. Jadi kalian nggak perlu banyak kerjaan gitu loh. Nah, berikutnya adalah teman grup. Nah, jadi teman-teman perbanyak join grup ya. Join. Setelah itu apa yang dilakukan setelah join? Chat satu-satu. Untuk kenalan, info, jasa. Jadi teman-teman biasakan ya teman-teman, save semua kontak. Jadi baik kalian ada komunikasi atau enggak, save semua kontak-kontak itu dan pastikan mereka save juga. Dan teman-teman kalian harus save balik ya, ini wajib. Jadi kalian saling nge-save kontak gitu. Tujuannya apa? Pada saat kalian update status, teman-teman kalian jadi lihat, kalau sama-sama lihat gitu loh, kalau kalian tak ada usaha. Kalau yang nge-save salah satu, update status tuh gak akan muncul di mereka gitu. Nah, jadi harus saling save. Nah, ini tidak cuma di bisnis kontraktor aja ya. Bisnis apapun akan sangat bermanfaat apabila kalian saling save kontak, sehingga kalian akan menjadi mudah dikenal dan mudah dicari gitu loh. Nah, setelah save kontak, setelah itu info kalau kalian usaha, setelah itu nanti berbagi cerita. Nah, nanti akan kita jelaskan di belakang. Nah, kenapa kok WhatsApp ini jadi sangat efektif ya teman-teman? Kalian harus mulai pemasaran via WhatsApp ya. Pertama,
Pertama, cepat dapat datanya. Kok bisa cepat? Nah, kalian join aja semua grup, setelah itu chat satu-satu, namanya siapa, kerja di mana. Setelah itu tanya, saya usaha ini, saya marketing di sini. Kalau bapak dan ibu ingin membangun rumah atau renovasi, bisa lewat jasa kami gitu. Nanti ada tim ahli yang datang ke rumah untuk melakukan survei lebih lanjut gitu. Dan surveinya gratis, konsultasinya pun juga gratis. Jadi monggo dicoba, monggo didatengin gitu, atau monggo di chat gitu. Nah, itu kan simple ya, chat-chat kayak gitu. Itu bisa membuat orang tuh tahu gitu loh. Jadi setelah join group pastikan chat satu-satu. Setelah itu, kenapa ke WhatsApp? Ini teman-teman, hubungan emosi. Jadi pada saat kalian chat WhatsApp dan ternyata satu grup, walaupun kalian sebelumnya nggak kenal, itu seakan-akan kenalnya tuh cepet gitu loh. Jadi sangat bermanfaat dan sangat cepat apabila kalian saling save kontak WhatsApp, itu sangat cepat. Jadi langsung join grup aja gitu. Kalau ada teman-temannya, kamu ikut join grup apa atau komunitas apa, aku join juga gitu. Join aja, itu akan sangat membantu kalian untuk mempromosikan jasa ini gitu. Jadi join grup ya. Dan mudah dijangkau teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, kalau IG seseorang bisa melihat story IG kalian itu hanya mereka yang sering chat atau sering lihat IG kalian gitu. Tapi kalau mereka jarang lihat, setelah itu kalian update status, IG kalian tuh nggak bakal muncul di story teman-teman, di temennya teman-teman, nggak akan muncul. Tapi kalau di WhatsApp, walaupun kalian tuh update statusnya itu 1 bulan sekali atau belum pernah komunikasi sama sekali, jika kalian emang barusan update, maka kalian akan muncul di bagian paling atas layarnya story-nya teman-teman yang dilihat di HP-nya klien gitu loh. Itu akan di paling atas. Jadi kalau update status WhatsApp, pastikan jam-jamnya itu jam-jam orang mau lihat HP gitu loh. Bangun tidur, waktu jam 11:30, soalnya kan menjelang istirahat tuh orang masih buka HP tuh menjelang istirahat. Atau pulang kerja jam-jam 6 atau 6:30, itu banyak sekali orang lihat HP. Nah di jam-jam itulah kalian update status gitu loh, pasti bakal banyak yang respon nanti kayak gitu. Jadi WhatsApp ini paling powerful untuk melakukan iklan gitu. Nah selanjutnya, ini contoh-contoh iklan WhatsApp saya ya. Nah jadi pada saat saya ngechat itu saya langsung chat gini teman-teman. Saya langsung chat, assalamualaikum Bu Brilian, jika Ibu Brilian, teman, saudara membutuhkan jasa bangun atau renov rumah, bisa hubungi saya ya. Alhamdulillah tim berpengalaman lebih dari 10 tahun, baik itu rumah, ruko, gudang, sipil dan lain-lain. Portofolionya cek di sini gitu, gratis konsultasi dan survei. Ini hard info, jadi kita langsung nginfo tapi langsung kesannya untuk jualan gitu loh teman-teman. Nah ini juga kadang saya berbagi cerita teman-teman, ini efektif juga. Jadi kalau ini tadi, ini kan langsung nginfo kalau kita ada jasa usaha ya. Kalau soft info, kita info kalau kita ada jasa usaha tapi enggak langsung ngomongin untuk jasa kita, enggak. Jadi kita langsung cerita mau bangun rumah sendiri, pastikan punya 2 SDM ini, jika tidak pasti akan ada cerita biaya membengkak lah, pembangunan molor panjang,
tidak sesuai ekspektasi, konstruksi tidak kuat, dan semacamnya. Nah, dengan kita banyak berbagi ilmu, berbagi cerita dengan klien kita akan melihat kita sebagai orang ahli gitu loh. Nah, teman-teman nanti join grup aja, join grup WhatsApp dengan kita. Nanti akan kita bagikan cerita-cerita kayak gini, sehingga teman-teman banyak materi yang bisa dibagikan ke kliennya atau teman-temannya, supaya mereka semakin sadar nih kalau teman-teman itu ahli gitu loh dalam kontraktor. Jadi teman-teman setiap atau temannya teman-teman itu ingin membangun atau renov, langsung ingat, oh ini nih gitu, sering bagi ilmu, sering bagi konten, sehingga jadi lebih paham gitu loh, kayak gitu. Dan semakin mereka paham ilmu, mereka akan semakin hati-hati untuk memilih, dan mereka akan cenderung memilih teman-teman yang sering berbagi, kayak gitu. Nah, setelah itu update status kayak gini, jasa bangun dan renovasi, atau update status kayak gini yang lebih cantik gambarnya. Nah, ini yang sering-sering dilakukan. Udah, ini aja. Karena dengan ini teman-temannya akan paham gitu loh kalau kalian ada jasa ini gitu. Dengan teman-temannya paham kalau ada jasa pada saat membutuhkan, pasti kalian yang dihubungin kok. Saya yakin teman-temannya, ketika kalian baik, amanah, jujur, kalian akan dipilih untuk memegang proyek pembangunan rumah, ruko, gudang, atau sipilnya mereka. Saya yakin itu. Sebenarnya intinya itu aja, nggak perlu muluk-muluk semacamnya gitu loh. Gitu. Nah, teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Setelah ini saya harap teman-teman ini ya join grup WhatsApp. Di sana kita akan banyak berbagi, mulai ilmu, tanya jawab, dan semacamnya. Dan nanti setelah kalian join grup WhatsApp, kita akan ada channel Telegram. Channel Telegram itu tujuannya adalah untuk ini, marketing kit. Jadi apa aja yang dibagikan ke klien supaya kliennya itu semakin ingat dengan kalian. Terus kata-kata promo, atau untuk yang dipakai untuk update status, itu ada di sini semua nanti. Jadi teman-teman tinggal join aja, nanti kalian dapat ini semua. Dan jika ada tanya jawab, bisa langsung WA di grup atau japri ke saya, ke WA saya langsung juga nggak apa-apa gitu. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung WA saya atau WA di grup ya. Saya harap teman-teman paham. Apabila banyak pertanyaan, silakan nanti saya akan bikin video-video yang lain untuk membuat teman-teman bisa segera closing. Insya Allah bisnis ini bisa membantu ekonomi teman-teman, karena komisi yang kita berikan gak kecil ya teman-teman, walaupun dibilangnya 3%, tapi kalau 3% dari 1M itu kurang lebih 30 juta teman-teman. Itu sudah lumayan banyak, cukup banyak. Apabila kalian punya 5 proyek yang rata-rata 1M, jadi kalikan aja 30 kali 3, 30 kali 5 berarti 150 juta. Nah, insya Allah ini bisa membantu teman-teman mendapatkan rezeki. Semoga dari sini doa teman-teman bisa terkabulkan melalui wasilah ini, rezeki teman-teman diberikan oleh Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.